Proyek Simpang Susun Jalan Tol Serang Panimbang menggunakan desain struktur slab on pile atau pile slab, di mana pondasi tiang pancang yang merupakan bagian dari struktur bawah berfungsi untuk menahan dan menyalurkan beban dari struktur atas ke dalam lapisan tanah keras di kedalaman tertentu. Penggunaan tiang pancang ini dikarenakan kondisi tanah existing tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk menahan beban timbunan di atasnya. Tantangan yang dihadapin waktu pelaksanaan pekerjaan pemancangan yaitu waktu di lokasi pile slab Simpang Susun Petir, di mana jumlah titik pemancangannya 1273 titik dengan target waktu penyelesaian selama 2 bulan, sehingga dibutuhkan sekitar 4 unit alat untuk menyelesaikan target tersebut. Tahapan dalam pemancangan yang pertama adalah pembuatan gambar subdrawing, kemudian pemberian tanda titik pancang yang dilakukan oleh surveyor. Setelah itu, kita melakukan pendatangan material dan pendatangan alat pancang. Sebelum kita melakukan mobilisasi alat pancang, kita harus melakukan commissioning, yaitu pengecekan kondisi alat pancang. Untuk tahap pendatangan alat itu pertama dulu kita pra-commissioning. Pra-commissioning ini merupakan pengecekan alat yang mau kita pakai di project kita, itu kita cek di workshop alat tersebut. Setelah memastikan safety device alat tersebut berfungsi semua dan mekanikal menyatakan engine-nya bagus, maka alat itu kita datangkan ke project kita. Setelah semuanya siap, alat pancang sudah ada, titik pancang sudah ada, maka dapat dilakukan pemancangan. Pemancangan dilakukan dengan tiang yang pertama. Apabila tiang yang pertama belum mencapai tanah keras, maka dilakukan penyambungan tiang berikutnya. Untuk metode las sendiri, biasanya yang kita cek itu yang pertama, kelurusan si penyambungan. Nah, kita lihat antara si spoon pile yang di bawah dengan yang di atas itu lurus vertikal atau tidak. Yang kedua, cara pengelasannya tersendiri, itu full atau tidak. Nah, biasanya kita mengecek untuk full atau tidaknya itu, kita lakukan tes penetran. Ketika kalau misalkannya si hasil tes penetran itu ada keretakan, nah itu berarti dianggap itu tidak full. Nah, akan dilakukan pengelasan kembali. Kalau misalkan tidak ada retakan atau tidak ada yang timbul dari hasil tes penetran tersebut, berarti dinyatakan lolos dan siap untuk dilanjut. Apabila tiang pancang sudah mencapai tanah keras, maka dilakukan tes calendering. Tes calendering ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung tiang pancang dengan syarat penurunan tiang pancang 2 cm per 10 kali pukulan. Apabila tiang pancang sudah memenuhi syarat, maka dapat dilanjutkan pada titik-titik selanjutnya. Nah, setelah titik pemancangan kita patok, ketika pemancangan itu kita monitoring pemancangan, di mana kita memastikan kelurusan dari si pancang itu sendiri. Nah, pancang itu sendiri harus lurus. Kenapa harus lurus? Karena pancang ini kan terekspos. Jadi kalau misalnya kita miring, mereka kurang bagus. Secara struktur juga kurang bagus. Schedule pengiriman tiang pancang di lapangan sangat berpengaruh terhadap produktivitas pekerjaan. Keterlambatan pengiriman tiang pancang bisa menyebabkan alat menjadi idle. Sebaliknya, kedatangan yang terlalu cepat bisa menyebabkan stockpile menjadi overload. Untuk menghindari double handling di lapangan, maka schedule pengiriman ini harus benar-benar tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penggunaan metode pemancangan spoon pile ini bisa menjadi solusi untuk penanganan tanah lunak, khususnya di Simpang Susun Tunjung Teja. Selain itu, pelaksanaan metode ini jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan metode timbunan biasa.